Tidak hanya membunuh pasiennya, Jen ini tidak segan-segan membunuh teman dan saudaranya sendiri. Welcome, selamat datang kembali di apakabar.go.id. Apa kabar kamu? Apa kabar hari ini? Hari ini saya mau cerita tentang psikopat perempuan dari Amerika yang lebih kejam daripada Isabella Guzman. Dan jika kalian penasaran dengan video ini, silahkan ikuti video ini sampai selesai. Jen Chapman lahir 13 Maret 1854 di Massachusetts, Boston, Amerika Serikat. Meninggal 29 Oktober 1938 di Boston, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Bridget Kelly dan Peter Kelly. Jen Chapman adalah seorang gadis yang berkebangsaan Amerika Irlandia, di mana ibunya berasal dari Irlandia yang berimigrasi ke Amerika, tepatnya ke Boston. Jen Chapman adalah 3 bersaudara dan ia adalah anak bungsu, dan nama asli dari Jen Chapman ini Nora Kelly, dan 2 saudara yang bernama Leah Kelly dan Nellie Kelly. Jen Chapman ini berasal dari keluarga yang miskin, di mana ayahnya bekerja sebagai tukang jahit dan ibunya sebagai ibu rumah tangga yang biasa. Dan pada usia 5 tahun, ibu Jen Chapman ini, Bridget Kelly, meninggal dunia karena sakit TBC, dan ayahnya harus merawat 3 orang anaknya sambil bekerja. Dan di sanalah ayahnya menjadi orang temperamental, di mana dia sering siksa anaknya, sering pukul anaknya, telantarin anaknya. Dan singkat cerita, Jen dimasukkan ke rumah sakit Female Asylum di Boston. Kakaknya bernama Nellie Kelly, karena dia sudah dewasa dan dia memiliki pekerjaan sebagai PSK dan dia memilih tinggal sendiri, dan dikabarkan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dia memiliki gangguan mental dan dia meninggal di rumah sakit jiwa. Setelah berusia 8 tahun, Jen Chapman ini memutuskan untuk keluar dari panti asuhan dan dia mendapatkan pekerjaan kontrak sebagai pelayan dengan seorang janda yang bernama Anne Chapman. Seorang janda yang kaya raya, tapi dia tidak menyukai orang Irlandia karena di abad 18 dan abad 19 rasisme sangat ekstrim terjadi di Amerika, dan karena itu nama Nora ini diganti dengan nama Jen. Dan Anne ini memiliki seorang anak yang bernama Elizabeth Chapman. Dan singkat cerita, karena Anne sangat mencintai, sangat menyayangi Jen, dan dia memberikan nama belakang keluarganya kepada Jen, dan Jen ini diberi nama Jen Chapman. Elizabeth Chapman dan Jen Chapman ini tumbuh dan besar di rumah mereka, dan sampai di tahun 1855 Jen memutuskan untuk keluar dari rumah Anne karena dia ingin melanjutkan pendidikan dia. Di tahun 1870 Anne Chapman meninggal dunia, dan di tahun 1855 itu Jen diterima di sekolah keperawatan Cambridge Hospital di Boston. Dan karena Jen ini karakternya emang ceria, penuh semangat, energik, dan dia suka berbicara, dia diberi nama panggilan Jolly, tapi lebih suka dipanggil dengan nama Jenny. Dan dimana seorang mahasiswa keperawatan harus lewati sesi dimana dia harus turun ke lapang, yaitu magang. Dan di saat itu Jen ditempatkan di rumah sakit, dan Jen langsung disukai oleh banyak pasien karena Jen ini emang ceria, dia sangat baik, dan Jen ini lebih suka kepada lansia. Dan pada suatu hari Jen ini melihat di mana seorang pasien berada di ambang kematian. Jen mulai tertarik dengan itu dan dia menyukai, dan dia mulai bereksperimen dengan menyuntikkan, di mana Jen ini diam-diam menyuntikkan opnium kepada pasiennya, dan pasiennya itu berada di ambang maut, dan Jen sangat menyukai hal itu. Tidak hanya sampai di sana, Jen juga menyuntikkan atropin dan morfin kepada pasiennya, dan banyak pasien yang meninggal dikarenakan oleh Jen. Pihak rumah sakit ataupun dokter tidak pernah mencurigai tingkah ataupun perbuatan Jen karena Jen ini sangat hebat meracik obat yang bisa berubah jadi racun, menutupi sifat nabati dari obat itu dengan racun. Selama Jen magang, reputasinya di tempat magang sangatlah bagus, dan dia direkomendasikan untuk bekerja di Massachusetts General Hospital, dan dia bekerja di sana karena Jen ini memang orangnya sangat ceria, sangat suka dengan para lansia, dia sangat suka dengan para pasien, dia sangat ramah, dan dia suka bicara, dan dia juga telaten. Intinya dia tuh emang yang terbaik
tidak membutuhkan waktu lama. Jen ini direkomendasikan untuk naik jabatan, dan selama bekerja di rumah sakit, Jen ini melakukan hal yang sama, di mana dia meracuni. Semua dokter di rumah sakit tidak mengetahui tindakan Jen. Dan pada tahun 1890, di mana Jen ini melakukan tindakan yang fatal, di mana dia mencuri uang dan berlian pasien di rumah sakit. Dia dikeluarkan dari rumah sakit dan dia gagal mendapatkan lisensi. Setelah keluar dari rumah sakit, dia gagal mendapatkan lisensi. Jen ini bekerja sebagai perawat di rumah keluarga Dunham. Dia merawat Israel Dunham dan Lovely Dunham. Mereka adalah lansia yang kaya raya yang tinggal berdua di rumah mereka yang cukup besar. Dan Jen ini melakukan hal yang sama kepada Lovely dan Israel Dunham, meracuni kedua pasang suami istri ini. Dibelah dari Jen ini yang memberikan obat yang bisa berubah menjadi racun. Akhirnya Israel Dunham dan Lovely Dunham meninggal, di mana Israel Dunham ini meninggal pada tanggal 26 Mei 1895 dan Lovely Dunham meninggal 19 September 1897 di usia 83 tahun. Setelah mengumpulkan cukup uang, Jen ini kembali mencari lisensinya sebagai perawat, dan Jen kembali ke Cambridge Hospital. Dan Jen ini ternyata tidak memiliki rasa takut. Dia melakukan hal yang sama lagi, di mana dia mencoba menyuntikkan racun kepada para pasien di rumah sakit, dan diketahui oleh dokter dan pasien itu meninggal. Dan dokter mengatakan kalau itu adalah bagian dari kecelakaan, dikeluarkan dari Cambridge Hospital. Dan Jen ini lagi-lagi gagal mendapatkan lisensinya sebagai perawat. Setelah keluar dari Cambridge Hospital, Jen ini kembali mencari pekerjaan sebagai perawat pribadi atau freelance, dan Jen ini di-hire oleh banyak orang kaya di Boston, dan dia juga melakukan hal-hal yang keji, bunuh para pasiennya. Dan Jen ini menargetkan korbannya lansia. Dan singkat cerita, tidak hanya membunuh orang lain, Jen ini tidak segan-segan membunuh temannya dan saudaranya. Dan singkat cerita, Jen ini bertemu kembali dengan Elizabeth, di mana Elizabeth ini sudah menganggap Jen sebagai saudaranya. Elizabeth mengetahui kalau Jen ini tidak memiliki pekerjaan tetap, dan Elizabeth nge-hire si Jen ini untuk bekerja di rumah mereka sebagai perawat pribadi keluarga mereka. Kalau Elizabeth ini sudah memiliki seorang suami yang kaya raya yang juga tampan, dan Jen coba menggoda suami si Elizabeth yang bernama William, tapi William menolak mentah-mentah godaan Jen, dan Jen merasa kesal, dan kemudian Jen meracuni si William. 22 Agustus 1899 Elizabeth meninggal dunia, dan disusul oleh William Brigham meninggal pada tanggal 27 Januari 1890. Kemudian disusul oleh Mary Florence, yaitu teman dan asisten rumah tangga Elizabeth, yang mereka dimana meninggal di tahun dan bulan yang sama. Membunuh keluarga Elizabeth, Jen ini di-hire oleh keluarga Davis, di mana seperti biasanya Jen ini juga melakukan hal yang sama kepada keluarga kliennya yang dia rawat, di mana dia membunuh 3 anggota keluarga Davis, yaitu Matthew Davis dan Alden Davis dan anaknya. Dan karena suami dari anak Davis ini curiga setelah dia berhasil membunuh 3 anggota keluarga Davis, suami dari anak Davis ini curiga, dan dia melaporkan tindakan Jen kepada polisi. Dan pada 1 Oktober 1901 Jen ditangkap oleh polisi, dan Jen diinterogasi, dan Jen mengatakan melihat para pasiennya berada di ambang kematian. Dan menurut penyidik Leonardo Wood, Jane Chapman ini berhasil membunuh 31 orang. Sangat menyukai saat melihat pasiennya berada di ambang kematian, dan hakim kejaksaan memutuskan Jane ini tidak bersalah karena dia memiliki gangguan mental, dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang bernama Department of Youth Service Southeast Regional Office di Boston, Amerika Serikat. Dan sampai dia meninggal pada 29 Oktober 1938 di rumah sakit tersebut. Dan seperti kisah psikopat lainnya, kisah Jane ini dibuatkan ke dalam sebuah film yang berjudul
Independent American Night Ram. Sampai di sana saja dulu, dan jika kalian suka silahkan di like, comment, subscribe, and share. See you di next video.